upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. Dan di tempat ini pula kami menyatakan terima kasih kepada para pejuang yang lain. Misalnya Dr. Bonatua Silalahi, teman-teman dari Bon Jovi yang juga ikut membongkar data-data sifatnya publik melalui KIP, Komisi Informasi Pusat. Dan kita juga berterima kasih kepada Dr. Taufik, kemudian juga teman-teman yang ada di Solo ya, yang sekarang lagi menggugat Citizen Lawsuit di Solo. Dan itu ada dua hal kemarin menarik. Pernyataan dari Komjen Polisi Ugroseno yang mengatakan kalau foto di ijazah Jokowi itu tidak sama dengan Jokowi. Beliau kenal personal dengan Jokowi, jadi tidak mungkin fotonya seperti itu. Yang kedua dari pernyataan Pak Rujito. Pak Rujito adalah adik dari almarhum Pak Bambang, Insinyur Bambang. Pak Insinyur Bambang adalah mahasiswa kehutanan angkatan 79, kakak kelasnya Jokowi, tapi lahir wisudanya itu adalah sama dengan Jokowi pada tahun 1985. Ijazahnya ditunjukkan, boleh difoto, boleh dipegang oleh masyarakat, dan bahkan selain ada watermark, selain ada emboss, ada juga hologramnya. Jadi itulah ijazah asli. Dan pada saat itu kalau hakim mau jujur, kalau pengadilan Indonesia jujur, hakim sebenarnya sudah bisa tahu mana ijazahnya Jokowi. Tidak bisa dihadirkan ya oleh kuasa hukumnya Pak Supan atau siapa itu namanya ya. Dan padahal ijazah asli pembandingnya ada. Jadi makanya kejujuran penting. Mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya akan tunjukkan di pengadilan. Mana beberapa kali sidang Citizen Lawsuit nggak pernah datang. Dia hanya mengatakan saya akan hadir nanti. Sidang kami itu sebenarnya intinya adalah bukan sidang ijazah. Sidang kami nanti adalah pencemaran dan kemudian fitnah. Tapi untuk sampai ke sana, coba dengarkan statement dari Profesor Komarudin Hidayat. Dengarkan statement dari Profesor Jimli Asidiki. Dengarkan komentar dari Profesor Mahfud. Tidak bisa disidangkan kalau ijazahnya belum dibuktikan keasliannya dulu. Jadi ijazahnya itu harus dibuktikan dulu. Dan ijazah yang membuktikan keaslian itu yang ada di Citizen Lawsuit, yang ada di Perdana, yang ada di Perdata atau ada tempat lain. Jadi sekali lagi putusan Citizen Lawsuit, putusan pengadilan yang lain itu ditunggu ya sebelum menyidangkan kami. Kami ini sebenarnya nggak bisa disidangkan kalau belum ada putusan tentang ijazah itu asli atau palsu. Yang inkrah. Yang inkrah ya. Jadi hari ini saya didampingi beberapa kuasa hukum saya ya, ada Pak Azamkan, ada Pak Gafur, ada juga Pak Bahar, ada juga siapa lagi? Ya, yang pokoknya semua yang ada di sini ya. Ada Pak Samsir juga tadi, di bawah koordinator Pak Petrus Alistunus, di bawah koordinator Pak Ahmad Kosinudin. Ini kita sama dan tentu di bawah Pak Abraham Samad. Kita ingin memberikan semangat dan memberikan janji kepada rakyat Indonesia. Jangan khawatir, kita tidak akan goyah, kami tidak akan goyang lagi, kami tidak akan tiba-tiba hilang, tiba-tiba tampak nyetir mobil mewah. Ya, itu enggak ya. Kita tetap amanah, kita tetap kusuk. Ya, warnanya nggak usah nanti ketahuan siapa ya. Saya hanya bilang mobil mewah. Ditambahkan dikit. Nah, jadi kami tentu saja tetap berjuang dan kami tetap akan terus bersamai dan kami tetap berjanji kami tidak terima uang haram. Wah, kami nggak terima uang haram. Mungkin ada tambahan dari kuasa hukum? Jadi gini, kalau bicara berkas yang sudah dikirim tahap 1 itu sebenarnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sudah diajukan ahli. Ahli itu sejak bulan 7 sampai 2 kali kita mengajukan, itu tidak pernah ada pemeriksaan sama sekali, termasuk saksi agdecat. Nah, harusnya itu dilengkapi semua, termasuk yang sisanya 3 orang ini, baru bisa itu dikategorikan dinaikkan untuk tahap 1. Mungkin dilanjutkan Bang Sangaji. Bang Sangaji? Mas Roy izin ya. Ya, silakan. Bahkan ada satu hal yang sebetulnya krusial, yaitu penyidik
tidak melaksanakan komitmen pada saat gelar perkara khusus pada sesi pertama. Ya. Jadi pada saat kami gelar perkara khusus pada sesi pertama, kebetulan yang hadir juga Bang Azam kan, ya, itu penyidik bersama tersangka dan tim kuasa hukum telah membuat kesepakatan bersama bahwa mereka akan prioritas untuk mendengarkan dan memeriksa keterangan saksi meringankan, saksi ade charge dan ahli meringankan. Pada saat Mas Roy kemudian bersama kami tim kuasa hukum mengumumkan 7 nama yang dilaporkan di Polda Metro Jaya yang notabene adalah pendukung Pak Jokowi, beberapa jam kemudian ada 2 orang sowan ke Pak Jokowi. Ya. Dan setelah sowan ke Pak Jokowi, keluar SP3. Aneh. Begitu keluar SP3, tiba-tiba berkas dilimpahkan. Loh, ini penegakan hukum macam apa? Katanya semangat kita adalah KUHP yang baru. Ingat loh, di KUHP yang baru itu, karena ini kita mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, justru dengan KUHP yang baru ini, penyidik Polda Metro Jaya, kemudian jaksa penuntut umum dan pengadilan harus lebih cermat dan hati-hati dalam melaksanakan hukum acara pidana. Karena di dalam KUHP yang baru ini, perlindungan terhadap hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa itu diberikan dengan sangat total oleh negara gitu. Ya, setuju. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah pada saat sudah komitmen itu, kenapa Polda Metro Jaya tidak memprioritaskan pemeriksaan ahli dan saksi meringankan? Karena gini, ingat, asas hukum pidana kita, asas hukum acara pidana kita itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara penyidik dengan tersangka, keseimbangan antara penuntut umum dengan terdakwa. Keseimbangan apa? Keseimbangan alat bukti. Persis. Jadi kalau yang dikirimkan ke Polda ke kejaksaan itu adalah berkas yang sifatnya masih menguntungkan Pak Jokowi, ya berarti kita melanggar asas hukum acara pidana kita semua dong. Terus buat apa kita menghadirkan ahli, menghadirkan tersangka dengan menghadirkan ahli dan menghindarkan saksi meringankan, dan kita buat apa punya KUHP yang baru kalau ternyata cara penegakan hukumnya masih menggunakan cara-cara penegakan hukum yang bukan by law tetapi control by. Silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya, kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama, tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun, 6 tahun kan, untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran 2 penyidik ke Solo, istimewa sekali, ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada 2 kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi ya nggak gitu-gitu amat lah sampai ngantar ke Solo dan lain sebagainya. Nah, silakan Bang Jagir melengkapinya selengkap-lengkapnya. Karena beliau ini selain lawyer RRT juga seorang mediator yang sesungguhnya banyak bekerja di ranah ADR, Alternative Dispute Resolution. Oke, ini Prof Zainal Mutakin sudah datang. Ini Prof Zainal dulu ya, karena dia mau ini ya, mau di nanti RJ sebentar ya, sebentar aja. Nanti setelah itu Prof Zainal. Oke. Baik, Bro. Baik, saya lanjutkan ya, khusus topik restoratif justice atau mekanisme restoratif justice sesuai dengan aturan yang baru. Jadi kita tidak melompat-lompat untuk hal ini. Masalah siapa yang melakukan itu saya no comment, tapi saya menjelaskan tentang aturan. Selamat datang Prof Zainal. Tadi Prof Tono sudah menjelaskannya. Aku sebentar ya Prof ya. Oke, aturan yang terbaru tentang restoratif justice dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2026. Berarti kurang lebih berusia 2 minggu. Dikeluarkan satu pedoman cara melaksanakan mekanisme restoratif justice. Artinya, secara umum dijelaskan di situ, ada 2 tingkatan. Restoratif justice itu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada sekarang di kasus ijazah palsu ini, masih dalam tingkat penyidikan ini.
yang tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun sudah dilimpahkan memang ke kejaksaan, tapi masih kemungkinan bolak-baliknya itu masih besar banget, masih besar sekali gitu loh. Nah untuk itu, jika menurut atau mengikuti surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026, itu ada prosedurnya, tidak bisa diselesaikan 1-2 hari. Itu prosedurnya agak bukan panjang tapi menuruti apa yang ada. Yang jelas, pertama adalah harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri itu diberikan waktu 3 hari. Jadi artinya dari poin 1 aja tidak mungkin 1 atau 2 hari bisa menyelesaikan komponen restoratif justice itu. Kemudian syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian yang terbuka. Poin-poinnya apa yang dipenuhi? Karena ini sudah menyangkut masalah bukan hanya 2 pihak saja, termasuk jurnalis, termasuk bangsa dan netizen dan semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dibutuhkan keterbukaan dalam poin-poin yang apa di restoratif justice itu. Ya saya tidak mengada-ada, tapi kita refer saja, lihat saja surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Bayangkan nomor 1 aja. Berarti itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2026. Nah, itulah diantaranya proses daripada restoratif justice itu. Masalah siapa yang melakukan, mereka melakukan, kami dari RRT dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tidak melarang, kan gitu bro. Ya, masing-masing aja, cuman yang mau saya sampaikan adalah mari semua stakeholder penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kejaksaan, bakna hakim nanti, bahkan sudah ada aturan dari Ketua Mahkamah Agung, itu kita harus nuriti. Kita harus ikuti. Kalau di awal tahun ini aja kita break the law tentang hal itu, saya kira nggak benar. Nah jadi saya komen tentang prosedurnya, dan mari sama-sama buka searching aja tuh Ketua SMA 1 2026 itu, monggo dibuka di situ. Jadi saya secara singkat itu aja karena ahli kita sudah hadir, Profesor Jainal dan Nggak singkat ya. dan Prof. Toto, dan satu lagi nanti Pak Henry agak siangan ya. Enggak, Henry ya udah datang. Oh udah datang juga. Henry, silakan Prof, silakan Prof. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik, baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2 sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung di situ. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Jadi apa yang saya lihat di situ bahwa semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu yang kita sebut neuroscience yang diaplikasikan dalam bentuk turunannya yaitu ilmu tentang perilaku, neurobehavior. Ya, jadi disebutkan di situ banyak sekali peran organ-organ tertentu di otak. Di dalam otak itu ada pusat motorik, pusat sensorik, ada lagi bagian otak yang betul-betul menjadi pusat perilaku kita yang kita sebut sebagai limbic system. Di situ ada bagian terpenting dari sistem ini yang namanya kampus yang nantinya itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola memori ya yang hidup. Jadi dalam memori kita sehari-hari itu ada yang kita sebut memori autobiografis. Jadi perjalanan hidup saya atau siapapun sejak mulai dari lahir, anak-anak, pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua itu seolah-olah terekam dengan detail. Dan memori itu
Kalau di otak ada derajatnya, tingkatannya, ada memori primer, sekunder, sama tersier. Yang autobiografis ini ada dalam kelompok yang namanya memori tersier. Seperti misalnya nama saya, nama kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, sekolah kita, itu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan. Kecuali kita cedera otak, ngalami amnesia. Tapi detail dari informasi itu akan mudah terungkap dalam bentuk suatu narasi yang runtut, ya, yang tidak ada jeda, dan itu pasti akan bisa